rekonstruksi pembunuhan perempuan pengemudi ojol. MUI Jawa Timur nilai fatwa haram untuk Sohoret sudah tepat. Siswa SMK Patungan belikan sepatu temannya. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka dengan berita dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, Polres Gresik menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang perempuan pengemudi ojol yang jenazahnya ditemukan di pinggir jalan pada 27 Juli lalu. Dari hasil rekonstruksi ini diketahui pelaku yang merupakan residivis kasus pembunuhan ini membunuh korban dengan kejam. Polres Gresik menggelar rekonstruksi pembunuhan perempuan pengemudi ojek online yang terjadi bulan Juli lalu. Tersangka Sahrama yang merupakan warga Sukodono Sidoarjo adalah seorang residivis kasus yang sama turut dihadirkan dalam rekonstruksi. Rekonstruksi ini digelar di lokasi pembunuhan di kawasan perumahan Bayangkara Permai, Kelurahan Urang Agung, Kecamatan Sidoarjo. Total ada 46 adegan dilakukan dalam rekonstruksi ini dengan 4 orang saksi. Dari hasil rekonstruksi diketahui pelaku membunuh korban dengan kejam. Pelaku membunuh korban dengan cara memukul bagian belakang kepala korban. Pelaku juga merekonstruksi bagaimana dirinya membungkus jenazah korban dan membuangnya di kawasan Gresik. Di TKP di sini kami melaksanakan rekonstruksi dengan 46 adegan dengan saksi berjumlah 4 orang. Untuk selanjutnya ini berarti? Untuk selanjutnya kita bergeser ke Gresik di mana TKP di mana pelaku membuang korban. Dan untuk keterangan tersangka itu motifnya apa ya? Sementara itu yang ntar dijelaskan di TKP selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya, ada belum ada. Salah satu saksi yang merupakan teman pelaku bilang dirinya sempat diminta tolong oleh pelaku untuk menaikkan bungkusan kardus ke atas motor pelaku. Ia tak menyangka bahwa isi kardus tersebut ternyata berisi jenazah. Bantu ngangkat Pak. Ngikutin aja, suruh ngikutin soalnya. Oh, ngikutin aja dari belakang. Berarti itu on pit sama atau Enggak. Berarti enggak ada. Bawahnya ditaruh belakang. Taruh belakang. pakai motornya Chevy atau motornya? Kurang tahu itu motor siapa, pit warna hitam. Pit. Apa sih itu tahu buangnya atau gimana? Enggak tahu. Ngikutin dari belakang mungkin sampai mana? Ngikutin dari belakang sampai perempatan ke Bundi. Dari situ suruh berhenti ya. Suruh nunggu ke warkop di warkop. Mas dia nggak kelihatan gugup atau takut gitu? Oh enggak. Soalnya aku enggak tahu. Enggak curiga sama sekali. Sebelumnya, misteri pembunuhan perempuan pengemudi ojek online diungkap polisi Polres Gresik. Pelakunya diketahui saling mengenal dengan korban. Tersangka SR ditangkap di rumah kontrakannya di Dusun Bibis, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Gresik. Tersangka mengaku sakit hati karena korban tidak mendapati janji membantu pelaku menjadi pegawai negeri sipil dengan imbalan uang sebesar 5 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Jawa Timur. Anggota Subdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Jawa Timur membongkar aksi kriminal pengoplosan LPG subsidi 3 kg yang beroperasi di Malang. Polisi membekuk seorang pelaku yang merupakan pemilik pangkalan LPG. Seorang pengoplos LPG bersubsidi 3 kg berinisial MA, 49 tahun dibekuk anggota Subdit Tipiter Polda Jawa Timur. Aksi pelaku ini terbongkar berdasar laporan masyarakat tentang adanya aktivitas pengoplosan LPG di Malang. Dari hasil penggerebekan, polisi mendapati barang bukti ratusan tabung gas LPG 3 kg yang akan disuntikan ke dalam tabung gas LPG non-subsidi 12 kg.
Setiap hari pelaku mengoplos hingga 10 tabung LPG non-subsidi dengan LPG subsidi. Hasil pengoplosan dijual tersangka di pedagang eceran di kawasan Malang Raya dengan harga non-subsidi dan memperoleh keuntungan berlipat. Selama beraksi, pelaku telah merugikan negara senilai 162 juta rupiah. Adapun modusnya adalah yang bersangkutan membeli gas 3 kg subsidi ke agen-agen, kemudian yang bersangkutan juga kebetulan pangkalan atau menjual salah satu pangkalan yang menjual gas yang lain tersebut dioplos ke tabung yang 12 kg setiap harinya dengan nominal jumlah tabung antara 5 sampai 6 tabung gas yang 12 kilo. Sorotan lainnya, maraknya sonhorek di Jawa Timur akhirnya memakan korban. Meskipun tidak ada penyebab pasti kematian yang diakibatkan sonhorek, namun hal ini menyita perhatian MUI bahwa keputusan haram memang sudah tepat. Kasus meninggalnya Ani Mutmainah, warga Lumajang setelah menyaksikan sonhorek menjadi sorotan berbagai kalangan. Masyarakat langsung diingatkan terkait fatwa haram untuk sonhorek yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengimbau agar penggunaan sound system tidak melebihi batas wajar, di mana kapasitas seharusnya tidak melebihi 100 desibel. Oleh karenanya, MUI menilai fatwa haram untuk sonhorek sudah tepat. Selama sound tersebut itu ada unsur mengganggunya, idaknya, ada unsur dorornya, membahayakannya, seperti tadi ada korban, kemudian ada lawazim, kebiasaan-kebiasaan, misalnya joget, ikhtilat bainar rijal wal mar'ah, antara laki-laki dan perempuan, ada minum-minuman, tentu ini juga sama saja disebut sound karnaval atau sound horeg, tidak ada bedanya. Seperti diketahui, seorang warga Lumajang bernama Ani Mutmainah meninggal dunia saat menonton sonhoreg. Nyawa korban tidak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Bupati Lumajang Indah Amperawati mendatangi rumah Ani Mutmainah, warga desa Solo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, yang meninggal dunia saat menonton karnaval sonhoreg. Bupati Indah juga memberikan santunan kepada keluarga korban. Karnaval ini sudah berizin. Saya juga mengkonfirmasi ini dan benar memang sudah berizin dengan segala SOP-nya sudah disebutkan di dalam perizinan tersebut. Pak Kades juga mengamini itu dan menyampaikan hal yang sama. Bupati mengkonfirmasi kepada pihak desa setempat dan kecamatan bila karnaval sonhoreg dalam rangka keselamatan desa dan HUT kemerdekaan RI ke-80 itu sudah mengantongi izin. Sementara itu, pasca kejadian ini, Pemkab Lumajang berkoordinasi dengan polisi sebagai instansi yang mengeluarkan izin keramaian dan melakukan evaluasi. Tim Liputan Kompas TV, Jawa Timur. Cek kesehatan gratis untuk pelajar di Surabaya terus bergulir. Tak hanya menyasar sekolah negeri, program ini juga dilaksanakan di sekolah swasta yang berada permukiman padat di gang-gang sempit di pusat kota. Banyak keluhan kesehatan yang ditemukan khususnya pada bagian mata, gigi, dan kepala. Salah satu sekolah yang mendapat cek kesehatan gratis, yakni Sekolah MI Mabadi Khairi Ummah, Kampung Keputaran, Surabaya. Sebanyak 130 siswa sekolah swasta ini mendapatkan layanan cek kesehatan gratis yang digelar Puskesmas Dr. Sutomo, Surabaya. Dalam pemeriksaan, para siswa di-screening kesehatan mata, telinga, gigi, dan gizi. Hasilnya, beberapa siswa mengeluhkan masalah pada mata yang diduga dipengaruhi kebiasaan bermain gadget secara berlebihan. Tak hanya pemeriksaan, siswa juga mendapatkan imunisasi campak dan rubella, serta HPV untuk pencegahan kanker serviks. Selain itu, sekolah yang berada di gang sempit ini juga belum pernah tersentuh program makan bergizi gratis dari pemerintah. Kebetulan ke pemeriksaan gratis untuk kesehatan sekolah itu kita ada pemeriksaan dasar seperti telinga, mata, hidung, gigi, terus
menghitung berat badan, tinggi badan. Untuk kegiatan tambahan bias, kan kebetulan memang bulan imunisasi. Jadi kita untuk kelas 1 kita ada imunisasi MR. Untuk kelas 5 dan kelas 6 ada imunisasi HPV. Kita dari Madrasah MI Madadi Khairi Ummah Keputran 525 merasa bersyukur atas program pemerintah dengan adanya pemeriksaan gratis yang diberikan kepada siswa-siswi kami di madrasah ini. Harapan kami insya Allah ini sudah 85-90% ya, anak-anak ini sudah bisa mengikuti program ini. Harga bawang merah di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya melonjak hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga yang menyentuh 100% ini bertahap sejak akhir Juli hingga awal Agustus 2025. Omset pedagang pun menurun dampak dari kenaikan harga drastis bawang merah. Untuk mengetahui kondisi di pasar, berikut liputan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Hilmi Ardianto Fani. Ya saudara, saat ini saya sedang berada di Pasar Dukuh Kupang, Kota Surabaya untuk memantau harga bawang merah di pasar ini, dan para pedagang mengaku saat ini harga bawang merah mengalami lonjakan harga mencapai Rp55.000 per kilogramnya, dan lonjakan harga ini terjadi mulai pada akhir Juli kemarin dan awal Agustus ini juga terus mengalami kenaikan harga. Dan saat ini saya akan menanyakan kepada salah seorang pedagang di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya ini untuk menanyakan harga bawang merah pada hari ini. Dan selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Bu, untuk harga bawang merah pada hari ini berapa, Bu? 55. 55.000. Itu per kilogram ya? Per kilogramnya yang besar ya. Itu untuk sebelumnya harga normalnya berapa sih? Ya 30, 25. Jadi ada... Ya naiknya itu 5.000 berapa gitu sampai sekarang ini. Jadi ada kenaikan harga hingga mencapai hampir 100%, Bu ya? Iya. Ya. Untuk omset penjualan menurun nggak, Bu? Iya menurun. Menurun, Bu ya? Iya, biasanya kadang orang beli sekilo, pas beli setengah, seperempat gitu. Ya. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga ini, stoknya dikurangin atau gimana? Ya dikurangi, Mas. Kurangi ya. Belanjanya ya dibagi kan banyak barangnya. Ya, untuk mengantisipasi omset ini, Bu ya? Iya. Ya, baik, terima kasih, Bu. Iya. Ya saudara, dampak dari lonjakan harga bawang merah di Pasar Dukuh Kupang, Kota Surabaya ini, para pedagang mengaku mengurangi jumlah stok dagangannya untuk mengantisipasi harga bawang merah yang kian mahal hingga saat ini. Dan dari Pasar Dukuh Kupang, Kota Surabaya, Nyoman Deni, Hilmi Ardianto melaporkan. Siswa SMK Patungan belikan sepatu temannya. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, tak mau ketinggalan dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Tunjung Sekar Malang menghias kampung mereka dengan memasang bendera dan umbul-umbul. Kali ini bendera yang dipasang warga memiliki panjang 100 meter membentang di sepanjang jalan. Bendera merah putih dengan panjang 100 meter dan lebar 4 meter ini terpasang di sepanjang jalan Piranha Atas Kelurahan Tunjung Sekar, Kota Malang. Bendera merah putih ini dipasang warga untuk menyambut dan memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ide pemasangan bendera panjang datang dari warga lalu direalisasikan bersama-sama. Proses pembuatan bendera dilakukan selama 2 hari. Bendera merah putih ini juga dijahit oleh salah satu warga. Untuk membuat dan memasang bendera sepanjang 100 meter tersebut dibutuhkan biaya Rp3.500.000. Dana tersebut didapat dari sumbangan warga. Buat bendera ini sekitar kurang lebih 3.500.000, itu belum dari warga, yang kontribusi dari warga yang ada yang membuatkan kopi, ada yang memberikan kue, ada yang memberikan makan. Kalau di total ya banyak, kalau kas RT ini 3.500.000-an.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanggapi soal polemik pengibaran bendera One Piece jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Khofifah bilang sebaiknya masyarakat menghormati bulan kemerdekaan dengan hanya mengibarkan bendera merah putih. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa merah putih adalah harga mati. Untuk itu masyarakat diminta agar menghormati bulan kemerdekaan dengan hanya mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Imbauan dan surat edaran pun juga telah disebar untuk memastikan hal ini. Tak hanya itu, untuk memastikan hanya bendera merah putih yang dikibarkan, Khofifah juga mengaku telah membagi-bagikan bendera merah putih langsung kepada masyarakat. Ya, saya minta tolonglah, kita ini merah putih gitu, tidak merah putih harga mati. Jadi tolong hormati, ini kita pada bulan kemerdekaan. Jadi yang kita kibarkan adalah bendera merah putih. Itu ya kawan-kawan. Artinya di Jawa Timur imbauan untuk memasang bendera merah putih? Sudah, surat edarnya sudah. Saya kemana-mana sudah membagi itu bendera merah putih kemana-mana. Jadi kalau dicek di mobil yang saya tumpangi atau di tim, pasti ada box isinya ya bendera merah putih. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi menegaskan tidak ada larangan pasti warga mengibarkan bendera One Piece di perkampungan. Namun Eri mengimbau warganya untuk menghormati momen peringatan HUT RI dengan mengibarkan bendera merah putih. Dari data Bakes Bangpol Surabaya terdapat 6 titik lokasi pengibaran bendera hingga cat paving gang kampung yang berlambang One Piece di Surabaya. Namun bendera dan gambaran One Piece telah diturunkan dan dihapus aparat. Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi bilang tidak ada larangan pasti warga untuk mengibarkan bendera kartun anime One Piece. Akan tetapi Eri memohon kepada warga Surabaya untuk tidak mengibarkan bendera lain selain bendera merah putih, khususnya di bulan kemerdekaan ini untuk lebih menghargai perjuangan para pejuang. Eri menegaskan bila tidak ada larangan pasti mengibarkan bendera berlambang One Piece asalkan tidak mengurangi makna dari kemerdekaan Indonesia. Bendera One Piece sebenarnya tidak ada yang dilarang ya. Apakah kita itu memasang bendera anime? Kalau aku senengane Naruto, aku itu video Naruto, sebenarnya nggak ada larangan dipasang. Tapi saya memohon kepada warga Surabaya, ini adalah hari kemerdekaan negara Indonesia yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang dengan mengorbankan nyawanya. Sebelumnya, jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, muncul fenomena pengibaran bendera berwarna hitam dan berlambang tengkorak mirip serial kartun Jepang One Piece. Bendera dikibarkan di atap rumah hingga sudut kota, sebagai lambang protes ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat Pasukan Pengibar Bendera Paskibraka Kota Surabaya tahun 2025. Pusdiklat Paskibraka ini berlangsung hingga 18 Agustus 2025. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri menekankan kepada anggota Paskibraka terkait kedisiplinan, rasa cinta tanah air, dan keluhuran nilai-nilai Pancasila. Pusdiklat Paskibraka Kota Surabaya 2025 berlangsung mulai 4 hingga 18 Agustus 2025 dan tempat latihan akan dilakukan di halaman Balai Kota Surabaya. Pusdiklat Paskibraka 2025 diikuti oleh 48 putra dan 49 putri. Selama Pusdiklat Paskibraka, peserta akan mendapatkan materi terkait wawasan kebangsaan, pengamalan nilai-nilai Pancasila, kepaskibraan, dan kepemimpinan. Dalam momen peringatan HUT ke-80 RI, Pemkot Surabaya juga akan mengundang warga untuk turut hadir mengikuti prosesi upacara di Balai Kota. Jadi saya tadi titip kepada anak-anak Paskibraka, terus ikuti arahan dari pembina dan pelatih. Karena anak-anak ini adalah selangkah lebih maju untuk menjadi seorang pemimpin, di mana mereka memiliki jiwa kedisiplinan, jiwa cinta bangsa, jiwa keluhuran yang diajarkan dalam Pancasila. Bukan hanya peringatan, tapi bagaimana kita ini memaknai dari 17 Agustus dan nanti insya Allah
dalam upacara 17 Agustus kita juga akan membuka untuk warga Surabaya mengikuti upacara kemerdekaan. Yang pastinya perasaan saya senang banget bisa lolos, alhamdulillah. Jadi Paskibraka Kota Surabaya bisa bertemu sama teman-teman dari berbagai sekolah dan juga dapat pengalaman baru yang sangat berharga bagi saya. Kalau boleh tahu persiapannya apa Kak untuk diklat tahun ini? Persiapannya yang pasti menyiapkan mental dan juga fisiknya, karena kan di sana bakal latihan terus selama 14 hari untuk pengibaran ketika 17 Agustus. Saudara, viral di media sosial, siswa SMK di Kediri patungan beri sepatu untuk temannya. Sepatu itu diberikan setelah melihat sepatu temannya yang kurang mampu sudah tidak layak pakai. Mahasiswa SMK PGRI 1 Kediri memberikan hadiah sepatu ke temannya. Siswa bernama Enggar, siswa penerima sepatu, tak kuasa menahan tangis haru karena terharu dengan kebaikan teman-teman satu kelasnya. Siswa berumur 16 tahun itu sempat menolak pemberian berupa sepatu tersebut. Namun teman satu kelasnya memaksa agar menerimanya. Setelah menerima pemberian sepatu yang memakai setiap kegiatan di sekolah, ia mengaku akan menjaga dengan baik sepatu pemberian teman-teman itu. Nangis gitu, terharu karena baru kali ini saya dikasih sesuatu sama teman-teman. Sepatunya dipakai tadi. Lama. Sepatunya dipakai setiap hari di sekolah. Setiap hari saya pakai sekolah karena itu dan teman saya. Tidak akan saya lupakan pemberiannya. Ibnu Faris selaku inisiator yang juga teman kelas Enggar bilang pemberian itu sebagai hadiah setelah melihat sepatu kawan baru mereka yang periang dan penghibur sudah tidak layak pakai. Dengan kebesaran hati mereka rela menyisihkan uang jajan senilai Rp5.000 untuk patungan bersama membelikan sepatu untuk Enggar. Ya, sepatunya Enggar yang bolong-bolong itu mohon maaf udah nggak layak pakai. Terus saya ada inisiatif ngajak teman-teman buat patungan bikin sepatu Enggar mulai hari Rabu. Rencananya teman-teman itu beri sepatunya dari Jumat. Terus dari Kamis sudah kekumpul uangnya. Malamnya saya sama teman saya beli sepatu. Itu besoknya dikasih ke Enggar. Atas aksi tersebut, pihak sekolah merasa bangga dengan para muridnya. Mereka memiliki solidaritas tinggi kepada sesama. Diharapkan aksi tersebut dapat menjadi contoh di sekolah lain di tengah isu perundungan di lingkungan sekolah. Yang pertama, sangat berbangga terhadap siswa kami yang memiliki solidaritas yang tinggi, kebersamaan yang kuat. Ini masih dalam rangka awal kegiatan pembelajaran, mungkin masih 2 minggu. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini mengena di hati anak, karena setiap ada kegiatan awal tahun pasti kita ada materi kebersamaan outbound untuk masing-masing kelas. Nah, ini setelah kegiatan itu padahal masih kisaran 2-3 minggu mereka berkenalan, dan mereka sangat menunjukkan bahwa kita perlu ada kerjasama yang erat, saling mendukung dan saling memotivasi. Selain itu, setiap harinya Enggar juga menjual gorengan di sekolah. Hasil jualannya dipakai untuk mencukupi kebutuhan biaya sekolah. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Melihat kelezatan olahan kuliner tradisional akan hadir usai jeda berikut ini, tetap di Kompas Jatim. Saudara, Kota Kediri memiliki berbagai macam wisata kuliner, salah satunya yaitu Warung Makan Omahe Dewe. Di tempat ini, para pengunjung bisa menikmati kelezatan olahan makanan tradisional. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa, saudara, untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa.
Seperti inilah suasana keramaian warung makan Omahe Dewe yang ada di Jalan Sumber, Kota Kediri. Para pelanggan ini sedang menikmati kelezatan olahan kuliner tradisional. Warung Omahe Dewe ini berdiri sejak tahun 2023 yang lalu. Sang pemilik sengaja memilih menjual berbagai olahan menu tradisional meski di tengah banyaknya makanan modern cepat saji. Hal itu karena dia berharap agar kuliner olahan tradisional tetap lestari atau terjaga. Salah satu makanan tradisional yang disajikan yaitu sompel, nasi ampok atau biasa disebut nasi jagung, dan ayam bakar yang diolah dengan anglo. Proses pengolahan ayam bakar di sini juga menggunakan alat tradisional yaitu gerabah. Rasa yang dihasilkan pun lebih sedap karena bumbu meresap ke dalam daging. Meski warung di sini menyajikan olahan tradisional, namun tidak kalah ramai dengan restoran modern. Sang pemilik mengaku, dalam setiap akhir pekan, pengunjung yang datang hingga 300 orang lebih. Awalnya itu bukan di sini, Mas. Jadi awalnya itu ada di daerah Wadungan. Konsep awal itu kita hanya rumah aja, rumah kuno zaman dahulu kayak gitu. Tetapi alhamdulillahnya itu rame. Akhirnya kita customer tuh banyak, terus berpikir tuh konsepnya kita kalau semuanya mengembangkan konsep, kasihan parkir juga kurang, customer juga kurang, tempat duduknya selalu bergantian. Akhirnya kita dapatnya tempat yang baru ini dengan kita tetap sih menyongsong yang namanya tetap autentik pedesanya tetap ada. Sementara itu salah satu pembeli mengaku nyaman saat berkunjung ke warung Omahe Dewe. Selain rasa masakan yang lezat, harga di warung ini cukup terjangkau jika dibandingkan dengan yang lainnya. Tadi coba masakan ayam pedesan, terus urap-urap sama daun pepaya ya. Nah, terus minumnya kunir asem. Sang pemilik mengonsep warung itu prasmanan atau bebas mengambil sendiri seperti di rumah sendiri. Pembeli cukup mengeluarkan uang 1.000 hingga Rp45.000 tergantung menu makanan yang dipilih. Baik saudara, saat ini saya sedang menikmati ayam bakar dan juga nasi ampok ataupun nasi jagung. Salah satu menu favorit yang ada di warung makan Omahe Dewe. Rasanya yang otentik dan lokasinya yang sejuk membuat saya terhanyut dengan suasana pedesaan yang nyaman. Buat kalian warga Kediri dan yang sedang berkunjung ke Kediri, wajib rasanya mampir ke warung makan Omahe Dewe. Selakina Abdul Firmansyah, Kompas TV Kediri, Jawa Timur.